untuk bisa kita mendeteksi apakah matan hadis ini kualitasnya sahih hadisnya atau tidak. Kalau Anda tidak mengerti sanadnya, Anda cukup bisa lihat dan deteksi dari matannya. Misal, satu. Jika isi hadisnya bertentangan langsung dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lain yang sahih, maka dipastikan hadisnya palsu. Saya ulang, kaidah pertama. Jika Anda menemukan kalimat bertentangan langsung dengan Al-Quran, satu, atau bahkan dengan hadis-hadis lain yang sahih, maka dipastikan hadisnya adalah palsu. Jelas? Misal, ada pernyataan begini, setiap hamba yang ibadahnya sudah mencapai puncaknya dan bening hatinya, wasafa qalbuhu, maka baginya tidak berlaku lagi amalan-amalan seperti salat. Misal, jelas ya? Padahal dalam Quran ada perintah, aqimu salat, tunaikan salat. Nabi orang paling soleh, masih salat. Tiba-tiba orang itu menyampaikan kalimat demikian. Maka bisa dipastikan kalimatnya palsu kalau disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sampai jadi aliran, ada hati-hati sampai jadi aliran. Anda buka kitabnya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926. Saya sering katakan beliau menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika beliau menyantumkan dalam kitabnya, Anda buka misalnya di halaman ke-11 itu, paling kiri sebelah bawah. Ketika beliau sebutkan ada aliran-aliran tersebar di Jawa. Apa aliran itu? Al-Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dia katakan, setiap orang berzikir kepada Allah dengan ibadah, sampai merasa bening hatinya, wasafa qalbuhu. Ya, wasafa qalbu, dia merasa bening hati dan merasa beriman pada Allah, meninggalkan kekufuran, maka berlaku baginya satu ketentuan, tidak perlu mengerjakan amalan-amalan. Al-ma'mur bil ma'ruf, al-amr cukup ditinggalkan, mengerjakan nahi pun itu tidak dihukum. Keluar kaidah. Jadi kalau Anda menemukan orang ini misalnya, maaf, dia tidak sholat, sudah, karena dia menyimpulkan sudah dekat dengan Allah, sudah bersih. Ya, hasil sholat tercapai. Apa hasil sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya sudah tidak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi. Logis tidak? Tujuan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang ada orang sudah terbebas dari keji dan mungkar. Dia nggak perlu sholat lagi. Logis tidak? Orang yang tidak belajar hukum fikih mengatakan logis. Orang yang belajar fikih mengatakan tidak logis. Karena meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Orang ini mengatakan gak perlu sholat lagi. Dan dia mengatakan, lihat kalimatnya, abahiyun, boleh-boleh saja tidak sholat. Yang penting akhlaknya baik. Yang penting dalam batin sholat. Maka dikenallah dengan aliran kebatinan. Sholatnya dalam batin. Zikirnya di batin. Yang penting akhlaknya baik. Itu udah ada. Beliau hukum itu dhalalah, itu sesat. Bisa menghantarkan kepada kufur. Jadi kalau Anda awas ya, datang pada satu tempat, satu aliran, Anda melihat misalnya bajunya bagus, ya kelihatan bagus, jenggotnya seperti panjang, dahinya hitam, jubahnya luar biasa panjang, bahkan melebihi Batman misalnya gitu kan, dipakai oleh dia. Tiba-tiba Anda datang waktu sholat, Anda lihat dia tidak sholat. Pak Kiai, kok belum sholat? Dia jawab, ade masih latihan. Kalau Pak Kiai, rohnya sedang sholat, cuman jasadnya masih di sini. Pak Kiai sesat. Tinggalkan. Ada. Jadi kalau ada kaidah demikian, tinggalkan. Siapa yang datang ke kuburan ini, lalu dia melaksanakan di sini bacaan-bacaan zikir demikian, maka akan terbebas dari neraka jahanam. Misal. Ya, siapa yang datang kemudian ke satu batu tertentu, kemudian dia memohon kepada batu itu untuk diberikan kemuliaan, maka akan dikabulkan kemudian seperti Nabi memberikan gambaran Hajar Aswad. Palsu, karena Quran melarang kemusyrikan. Paham? Palsu karena bertentangan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Baik. Jadi kalau ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis sekaligus, maka pastikan itu palsu. Kedua, jika ada Anda mendengar hadis, pahalanya begitu banyak dari amalan yang ringan. Ringan amalan, tapi pahala seperti tidak logis, banyak terkumpul. Sepanjang tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya, maka patut diduga hadisnya bermasalah. Minimal dhaif, maksimal palsu. Maaf, misal saja. Amalan yang ringan-ringan, tiba-tiba pahala bisa masuk dengan tingginya. Siapa yang membaca kalimat Alhamdulillah sekali dalam setiap waktu, misal setelah tahajudnya, maka dia akan masuk surga Firdaus.
Alhamdulillah. Setelah tahajud, baca, tiba-tiba langsung surga Firdaus. Dan dihilangkan semua dosa-dosanya. Misal, ya, amalan kelihatan ringan. Ringan, tapi pahalanya nggak logis. Maka yang seperti itu adalah pastikan, oh ini bermasalah. Ini masalah. Baik, siapa yang membaca surah, misalnya, fulan. Siapa yang baca surah Al-Kawthar. 3 kali dia baca, maka akan digugurkan semua dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Baca 3 kali, gugur semua dosa. Tanpa proses tobat, tanpa segalanya. Maka yang seperti ini kita bisa simpulkan, oh, ini hadis bermasalah. Kecuali kalau ada keterangan yang menguatkan amalan kelihatan ringan, padahal yang ringan ini bukan ringan sebetulnya. Ada amalan lain yang menyertai tapi tidak disebutkan. Pernah antum dengar kisah ini? Maaf ya, maaf. Ini sekarang bahasanya diperhalus sih. Saya tidak suka kalau maksiat besar, jangan diperhalus. Kalau antum perhalus bahasanya seakan-akan jadi ada perkenan dan toleransi di dalamnya. Padahal kejahatan jangan ditoleransi. Pelacur, sebut pelacur. Jangan disebut kupu-kupu malam. Ini masih kupu-kupu malam. Manusia itu kadang-kadang begitu. Yang mengerjakan manusia, yang disalahkan hewan. Coba cek. Yang korupsi manusia, yang disalahkan tikus. Yang keliaran laki-laki, yang disalahkan kelinci. Kadang-kadang buaya. Air mata buaya, padahal buaya nggak begitu. Yang masalah orang lain disalahkan kambing hitam, itu kambing hitam tuh. Karena nggak adil teman-teman sekalian. Maaf, perempuan yang salah sebut. Kalau dia cari keluar dari ketentuan yang baik sebut pelacur-pelacur. Homo, jangan diturunkan pada status kalimat yang indah. LGBT, homo. Udah selesai. Sebut homo, udah homo. Udah selesai. Turunkan statusnya, begitu disebut sudah. Koruptor, maling. Udah selesai, maling kamu. Maling berdasi, selesai. Sebut maling. Begitu disebut dengan kalimat yang kasar, dia nggak mau ikuti. Dulu begitu. Cuma diperhalus, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Muncul, kadang-kadang, jadi ada kebanggaan akhirnya. Si kupu-kupu, kupu-kupu. Nggak tepat. Ada teman kami itu ngasih pencerahan. Dulu doli, sekarang udah ditutup. Alhamdulillah. Doli, masa hadir di situ ngasih pencerahan. Bagus. Sampai terharu itu kan berubah. Cuman kalau maksiat sudah kebanyakan, berubah tidak mudah. Menangis. Ustaz, terima kasih Ustaz telah memberikan pencerahan pada saya. Ada getaran dalam jiwa saya, ya Allah. Terima kasih Ustaz. Untuk Ustaz, saya kasih diskon 50%. Itu nyata itu. Ya. Makanya kebanyakan disebut kupu-kupu jadi kacau, gitu kan? Tayyib. Mohon izin maaf. Jadi kalau ada hal-hal yang dahsyat sebut dengan kalimat yang kencang supaya itu dihindari. Jadi penyakit yang bisa kita tepikan dalam kehidupan. Baik. Kaidah teman-teman sekalian, misal dulu ada seorang pelacur dikisahkan oleh Nabi terjebak dalam perbuatan yang tidak baik. Di jalan dia menemukan seekor anjing kehausan. Pernah dengar kisah itu? Baik, kemudian dia singkapkan sebagian, ada yang mengatakan bagian dari hak sepatunya, ada yang mengatakan bagian dari batok kelapa, ada yang mengatakan bagian dari wajan. Intinya, dia gunakan sebuah bejana atau sebuah wasilah untuk memberikan minum kepada anjing itu. Begitu diberikan dengan kadar ketulusannya, tiba-tiba dia berpeluang masuk surga. Dakhalal jannah. Bagaimana cara memahami hadis ini? Gampangnya cara masuk surga itu, Masya Allah. Besok-besok para pelacur semua cari anjing. Asli minum. Repot cara memahami hadis seperti itu. Repot. Begitu dia berikan ke situ, dengan ketulusannya dia melihat anjing itu segar kembali beraktivitas. Dia menyimpulkan dengan itu, dengan segala ketulusan dia berikan, hidayah datang kepadanya. Anjing ini yang terhina, yang disebut najis, terhina dalam kehidupannya, diberi minum, diberi air, dia bisa bergairah kembali. Bisa memberikan manfaat untuk orang. Saya lebih daripada ini. Saya manusia. Saya punya akal. Walaupun dihinakan orang lain, apa saya tidak bisa berubah? Kemudian dengan itu dia belajar dari anjing itu, mendekat dia kepada Allah. Dia bertobat. Tobatnya menggugurkan semua dosa-dosanya. Keikhlasannya mengantarkan dia ke surga. Dia bukan sekedar beri minum air anjing dengan air jadi seperti itu masuk surga. Tidak. Ada turunan yang lainnya. Nanti kita bahas bagian ketiganya. Tapi maksud yang saya sampaikan adalah amalan seperti kecil, tapi ada turunan lain yang menyertainya. Jadi jangan simpulkan dengan amalan kecil selesai masalah. Ayo cari anjing, kasih minum, selesai kok masuk surga. Besok ada buku tulisan, pelacur masuk surga. Itu masalah. Paham ya? Jadi kalau ada, maaf, amalan-amalan kelihatan seperti kecil, tapi pahala berlimpah, nggak logis, nggak ada turunan. Ini hadis meragukan. Hadis meragukan. Paham? Misal, siapa yang sholat di malam Sya'ban, membaca Al-Ikhlas sampai dengan 1000 kali dan sebagainya. Contoh paling populer.
maka akan dibukakan 7 pintu surga, 8 pintu surga baginya dan ditutup 7 pintu neraka. Pernah dengar hadis ini? Palsu. Hadis palsu. Tahajud boleh. Mau malam Sya'ban, malam ini silakan hidupkan. Tapi ketika dibatasi dengan kalimat tiba-tiba dibacakan 1000 kali sekian kali masuk surga, dibuka pintu sekian, hadisnya palsu. Gampang. Ini amalan kok ringan, tiba-tiba pintu surga terbuka, neraka ditutup. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka diberikan pahala sekian. 2 hari sekian, 3 hari sekian. Seminggu dibukakan 7 pintu surga, dibukakan 8 pintu surga, tutup 7 pintu neraka. Pernah dengar hadisnya? Atau diharamkan bagi neraka menyentuh kulitnya. Pernah dengar hadisnya? Baik, palsu. Gampang. Kalau sudah demikian, puasa 7 hari di bulan Rajab, bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Selesai, udah aja tunggu Rajab. Kok nggak Ramadan? Saya sudah bebas dari neraka. Kemarin 7 hari Rajab. Masya Allah. Antum belum bebas dari neraka, makanya butuh Ramadan. Tuh, jadi menyimpulkan sesuatu, lihat dulu. Kalau ada kalimat-kalimat ringan, tiba-tiba kerjakan pahala begini, bertentangan dengan hadis lain yang sahih, yang menjelaskan yang benar, maka cukup tepikan palsu. Jelas? Tayyib. 3 saja dulu ya. Masih ingat satu apa? Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kedua apa? Baik. Yang ketiga apa? Belum. Baik. 1, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pahala banyak melimpah dengan amalan yang ringan. Ketiga, bertentangan dengan logika yang wajar untuk dipahami. Logika kita harusnya begini. Tiba-tiba kok semua orang nggak tahu, cuman dia aja yang tahu misalnya. Logika kita bisa membantah itu, nggak mustahil bisa begini. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang nggak kita pahami, logika kita tidak menerimanya dengan hal yang wajar. Ya, bukan artinya nggak masuk logika, bukan. Artinya logika sederhana tidak mampu memahami itu. Padahal seharusnya bisa dipahami. Maka muncul kalimat misalnya, maaf, misal, saya berikan contoh kalimat yang gampang, yang dengan itu kemudian kita bisa dapatkan hal-hal yang mudah. Tadi, siapa yang makan terong? Terong obat dari segala penyakit. Siapa yang makan buah semangka berpeluang masuk surga. Pernah dengar kalimat itu? Sekarang tidak. Tapi kalau antum telusuri referensi-referensi hadis-hadis palsu, antum dapatkan yang lucu-lucu luar biasa. Luar biasa, lucu-lucu. Terong obat segala penyakit. Siapa yang masang pisang berpeluang masuk surga. Karena pisang buah surga. Kan di surga disebutkan pisang. Ya, di surga disebutkan anggur. Siapa yang makan anggur? Tukang anggur. Siapa yang makan anggur berpeluang masuk surga? Bukankah di surga ada anggur? Wa inaba wa qadba. Di surga banyak anggur. Masya Allah. Begitu makan anggur, masuk surga. Tukang anggur yang luar biasa. Tukang surga. surga. Tuh. Jadi ketika ada kalimat-kalimat ringan, logika kita nggak nerima gitu. Nggak nerima. Siapa yang zarah kubur, ya maka dia sama dengan hukumnya menjarahi aku saat hidup. Pernah dengar hadis itu? Siapa yang menjarahi aku saat wafatnya, maka dia sama dengan menjarahi aku saat hidupnya. Hadis palsu. Bagaimana bisa sama menghadapi yang meninggal dengan yang hidup? Beda. Meninggal, sudah nggak ada orangnya. Bagaimana komunikasinya? Komunikasi dengan doa. Orang hidup masih ada. Siapa nama antum? Andika. Andikanya masih ada. Andika yang mana? Baik. Andika masih ada. Andika, apa kabar? Apa? Tuh dijawab. Andika sehat. Alhamdulillah. Andika, dari mana Andika? Cimahi. Masya Allah. Andika beda dengan Ubay. Andika dari Cimahi, Ubay dari tadi. Masya Allah. Masih ada Ubay. Tapi komunikasi jalan. Jadi saya bertemu Andika, saya ngobrol, lihat wajahnya. Sekarang saya kunjungi Andika bisa setelah wafat. Bisa saja. Andika meninggal duluan. Saya belakangan. Ya, baik, bisa terjadi Andika ya. Boleh diaminkan. Baik, misal. Tapi bisa terjadi. Atau kita tukarlah ya. Kita tukar. Saya belakangan, antum duluan. Baik. Atau yang standar saja. Saya duluan boleh. Setelah antum. Nah, Andika meninggal. Saya datangi Andika. Pertanyaan saya, sama nggak suasana saat meninggal di alam kubur dengan Andika saat hidup? Tidak. Andika apa kabar? Kok nggak ada jawaban? Andika sehat. Ini masih bisa jawab. Apa? Andika dari mana? Cimahi. Saya datang pada Andika setelah wafat. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Oh Ustaz, apa kabar? Nggak ada. Nggak ada suara. Andika apa kabar? Nggak ada suara. Diam. Maka mustahil akan ada kesamaan mengunjungi yang wafat dengan yang hidup. Maka kita bisa simpulkan orang yang mengunjungi aku saat wafat sama dengan mengunjungi aku saat hidup. Hadisnya palsu. Hadis ini suka dipakai oleh para travel. Ayo umrah.
ziarah makam Nabi, mengunjungi Nabi saat wafat seperti mengunjungi saat hidup. Sampaikan pada mereka, palsu. Tuh, palsu hadisnya. Tuh, banyak teman-teman sekalian. Keluar, hadisnya palsu. Dibawalah itu sampai ke satu tempat di Indonesia. Ada. Siapa yang berputar-putar sampai 7 kali di sini sama dengan dia tawaf di Mekah. Ada. Ada sebagian wilayah Sumatera, saya nggak perlu sebutkan. Anda datang ke situ, Anda putar-putar. Siapa yang tawaf putar 7 kali tempat ini sama dengan tawaf di Mekah. Itu terinspirasi dari yang tadi itu. Ya, terinspirasi dibawa hadisnya palsu. Saking palsunya, nggak ada yang mau bikin hadis itu. Ya. Jelas? Baik. Nanti turunannya ada yang dipraktekkan dalam fikih. Apa diantaranya? Misal, dalam hadis yang jelas tiba-tiba muncul yang bertentangan dengan keterangan Nabi. Kata Nabi, saat Anda bertakbir, angkat tangan, simpan di dada. Tangan simpan. Tiba-tiba muncul kalimat misalnya, hendaklah Anda bersikap sopan dalam ibadah. Kiri itu yang tidak baik, kanan itu yang baik. Kepada Allah masa mendahulukan yang tidak baik. Dahulukan yang kanan, tutup dengan yang kiri. Begitu takbir, Allah, kanan dulu, masuk kiri. Gitu. Kadang-kadang kaki naik dikit. Itu. Saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya mencari, Pak. Ya, koleksi-koleksi hadis. Saya nggak menemukan. Bahkan saking palsunya ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking palsunya. Ya, jadi kalau sudah ada yang jelas ketentuan, antum nggak usah bikin yang lain. Ini yang paling hebat ini, hadis palsunya nggak ada, dia bikin gerakan sendiri. Baik ya, sama dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi yang paling soleh, yang gerak cuma wajahnya. Masya Allah, ada yang bukan Nabi, gerak dengan tangannya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Misal, itu mohon maaf, saya coba mencari hadisnya, sampai yang palsu nggak ketemu, sampai yang palsu. Ini kita bahas baru hadis palsu. Kaidahnya begini. Yang ini gak usah pakai hadis. Gak usah pakai hadis. Jadi kalau ada yang sahih sudah menjelaskan, tiba-tiba muncul, tidak ditemukan, itu pasti bertentangan dengan yang sahih. Paham ya? Wah, nanti banyak deh ada gerakan-gerakan, kita ambil contoh-contoh. Contohnya demikian. Ya. Gitu kan? Baik. Andika. Ya. Masih kangen? Alhamdulillah ya. Baik. Baik ya. Ada Andika kangen band, ada Andika kangen hadis ya. Bismillah. Sehat? Dari mana? Dari tadi. Bismillah. Terakhir.